Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Ibu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Dengan Ibu siapa, dari mana Bu? Saya hamba Allah dari Aceh. Dari Aceh. Iya, dari Sabang. Masya Allah, silakan. Mohon maaf Ibu, suaranya bisa volumenya dikecilkan dan suara Ibu bisa diperbesar. Iya, boleh Pak Ustadz. Nah, dan silakan bisa langsung bertanya kepada Bu. Silakan. Iya, Pak Ustadz, saya mau nanya. Dulu almarhum adik saya itu kan seorang pedagang. Seorang? Pedagang. Oh iya, betul. Dia berhutang, bukan berhutang, dia mengambil barang kemudian menjual kepada orang lain. Nah, si pedagang induk ini, si grosir ini, itu kan seorang non-muslim. Pak Ustadz? Iya, silakan. Jadi dia ngambil barang kemudian dijual ke orang lain. Iya, kemudian nanti dia setorkan uangnya setelah selesai dia jual, dia setorkan ke pedagang grosir ini. Sebentar. Ibu, mic-nya dijauhkan sedikit dari mic-nya sedikit dijauhkan biar suaranya tegas. Ya, kemudian setelah itu. Nah, setelah itu yang si grosir ini pindah, Ustadz. Pindah ke tempat lain. Nggak ketemu. Jadi dia mau bayar, masih ada tersisa sebesar, kalau uang dulu itu Rp75.000, Ustadz. Baik. Kemudian yang kami pertanyakan sekarang kan adik ibu saya sudah almarhum. Jadi kami ingin menyelesaikan supaya jangan ada tersangkut di akhirat nanti. Betul. Cuma kita mencarinya itu hanya mendapat nama panggilannya saja karena dia seorang Tionghoa. Jadi kita taunya Ape di tempat kita di Sabang ini. Dia mungkin sekarang ini sudah tidak ada lagi, saya tahu. Karena semasa saya masih kecil itu umurnya sudah sekitar 50 tahun. Sementara saya sekarang udah 50 tahun juga, Pak Ustadz. Sudah. Mungkin juga sudah tidak ada juga mungkin ya. Baik. Iya. Jadi mungkin apakah kita bisa mencari ahli. Baik. Iya, jadi yang saya tanyakan bagaimana Pak Ustadz, kami sudah selama setahun ini saya sudah mencari informasi dan adik saya juga sudah memberikan uang untuk mencari informasi itu, kemudian sudah menyetorkan uang itu untuk kita memberikan kepada ahli waris si toke ini, Pak Ustadz. Nah, jadi sekarang karena belum ketemu itu bagaimana Pak Ustadz jalannya? Baik, insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh. Sabang. Ada Merauke ya. Baik, jadi begini, yang perlu dicermati daripada ibu yang solehah ini dan keluarganya adalah tidak tamak dengan waris. Ingin menyelesaikan utang-utangnya, itu sebaik-baik orang yang ditinggal. Sekarang ada hari ini, waris bikin rebutan. Bahkan ada orang yang jelas-jelas uangnya pernah diutangi, pura-pura tidak tahu. Ini naudzubillah. Tapi ini keluarga yang baik, sudah kompak, sampai keluarga yang almarhum pun juga ingin menyelesaikan. Dan itu iman, hendaknya semuanya harus mencuri toladan yang semacam ini. Ingat, harta waris tidak boleh dibagi sama sekali, kecuali urusan utangnya sudah diberesin. Haram membagi harta waris, utangnya belum diberesin. Dan ini keluarga yang baik, ingin menyelesaikan utang, padahal orangnya sudah tidak ada. Kalau orang yang gelap matanya sudah tidak ada, ngapain dicarikan begitu. Tapi begitulah Allah memilih sebagian hambanya dengan keimanan, masih tetap berusaha untuk bisa menjaga agar tidak masuk dalam wilayah dosa. Maka kami sampaikan bahwa yang perlu dibesarkan adalah cara keimanan Anda ini yang perlu dijaga. Ibu dan saudari-saudaranya, keluarganya, ini iman ini. Kemudian adapun caranya sangat mudah. Sangat mudah jika memang saat ini secara zahir Anda tidak bisa mencarinya, Anda pun tidak perlu repot-repot mencari dengan susah payah yang bisa jadi akan menyita waktu Anda. Karena secara zahir sudah susah Anda mencarinya. Maka uang yang Anda duga itu uangnya tokenya tadi atau grosirnya tadi, uang tersebut anggap saja berapa, 750.000 atau berapa misalnya, 1 juta anggap saja.
maka uang itu Anda berikan ke tempat kebaikan, apakah sebuah masjid atau musola. Kemudian setelah itu, ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, saya beri opsi yang kedua dulu karena opsi yang pertama mungkin Anda tidak tertarik. Atau opsi pertama dulu. Opsi yang pertama adalah keluarkan uang itu dari kocek Anda atau dari wilayah keluarga Anda, supaya tidak diwaris uang itu. 1 juta dikeluarkan, lalu titipkan ke hakim yang adil. Bilang ke Pak Hakim saya ingin terbebas daripada barang haram. Keluarga saya meninggal dan dulu punya utang 1 juta, tapi saya cari yang punya uang nggak ada, saya titipkan, selesai, saya sudah terbebas. Apakah sama hakimnya dimakan tidak makan urusannya, yang penting saya sudah berbebas, agar harta ini tidak diwaris oleh anak-anaknya. Kalau mungkin Anda tidak mau memberikan kepada hakim, kepada pemerintah atau apa, Anda boleh langsung, kalau ke hakim bebas, setelah itu Anda bebas total, sama sekali bebas. Kalau orangnya datang Anda tinggal tunjuk, saya serahkan ke hakim. Tapi pilihan yang kedua adalah Anda memberikan ke tempat yang baik, masjid atau pesantren di sekitar Anda, dan diniatkan ini sedekah untuk orang toke Pak Aep tadi, siapa tuh yang pergi tadi, Anda niatkan untuk beliaunya. Selesai Anda serahkan 1 juta, bebas Anda. Cuman di sini ada catatan, ada catatannya. Kalau suatu ketika Pak siapa tadi itu datang nagih, maka ada 2 cara nagih. Yang pertama minta maaf saja, kalau dia memaafkan oke, selesai. Kalau dia tidak memaafkan, Anda harus menggantinya, tapi pahalanya akan ke Anda, untuk ke Anda sedekah tadi. Yang jelas yang harus dipahami, keluarkan haknya orang dari wilayah harta tersebut supaya tidak dimakan oleh keluarga kita, itu saja. Jadi di saat Anda berikan ke tempat yang baik, masjid dan sebagainya, itu dalam catatan Anda menjamin bahwasanya jika suatu ketika orangnya akan datang, maka aku akan menggantinya kalau dia tidak memaafkannya. Lakukan ini, selesai setelah itu. Dan kelihatannya ya nggak akan datang, wong Anda cari juga tidak ada kemana-mana kok. Nah nanti ketemu di akhirat, dia nggak akan nuntut kepada Anda, dia akan senang, terima kasih kau jadikan hartaku yang ada padamu engkau sedekahkan. Waktu itu aku sudah mati. Jadi waktu kau sedekah aku sudah mati, aku senang, dia akan bangga dengan itu. Yang penting satu hal, jangan merasa nyaman dengan hartanya orang yang ada di tangan kita, karena kalau tiba-tiba kita mati nanti akan diwaris anak kita, itu barang haram. Nah, ini ada keluarga baik-baik, insya Allah dari ibu yang bertanya, keluarga baik-baik, keluarga iman, keluarga yang takut haram. Semoga Allah terus menjaganya, dan semoga Allah menjaga kita semua dari segala keharaman. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian Buya, kami akan kembali membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Boyolali mau bertanya. Buya, bagaimana hukumnya kalau kita sebelumnya tidak tahu tentang hal-hal yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke lubang depan atau belakang? Apakah puasanya harus diganti atau tidak, Buya? Mohon penjelasannya. Semua dalam bab membatalkan puasa, dari makan, memasukkan lubang depan, mulut dan sebagainya, itu akan dianggap membatalkan jika terpenuhi syaratnya. Yang pertama, dia tahu itu hukumnya membatalkan. Yang kedua adalah dalam keadaan dia sadar. Yang ketiga, bukan dipaksa. Jadi kalau salah satu dari 3 hal ini nggak ada pada Anda, misalnya makan, anggap saja ini baru masuk Islam, nggak ngerti. Makan tidak ngerti kalau makan membatalkan, dia makan. Kalau makan mungkin sangat jelas semuanya tahu. Anggap saya tadi memasukkan ke lubang depan atau lubang belakang, mohon maaf, dengan cara mungkin jemari dimasukkan atau apa. Karena dia tidak tahu, maka tidak membatalkan. Atau tanpa ada kesadaran, jangankan kok lubang depan, lubang belakang, ke mulut nggak sadar. Pagi-pagi habis sholat subuh makan 1 piring, nggak sadar kalau ini membatal, nggak batal. Atau dipaksa, tiba-tiba ada orang megang Anda, langsung
air dimasukkan klek, oh enggak, dipaksa. Jadi seperti itu. Maka apa yang Anda lakukan tidak membatalkan puasa Anda karena tidak atas dasar kesadaran dari Anda, kemudian juga karena Anda belum tahu hukumnya, maka itu dimaafkan. Tinggal setelah itu apa? Ayo belajar agar tahu mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak membatalkan puasa. Adapun yang Anda lakukan diampuni, tidak dosa, bahkan Allah Maha Kasih, tetap akan jadi pahala. Tinggal ke depannya, ayo kita waspada dan banyak belajar. Wallahu a'lam bishawab.